Halo kaum rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan menghibur kalian dengan meneruskan membacakan novel yang berjudul The History of Yichen di part ke 109 bertepatan dengan bab ke 510. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin update video terbaru. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan hiburan seperti ini. Jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa di like. Oke, kita lanjutkan di part ke 109. Wajah wanita itu langsung memucat. Setelah itu dia berkata, Aku tidak pernah terlibat dengan bisnis kasino yang dijalankan oleh keluargaku. Aku hanya mengurus keuangan di sana. Mengurus keuangan? Jijan berkata dengan santai. Itu berarti kamu juga terlibat. Kamu tidak bisa lepas tangan begitu saja. Kamu juga harus menebus dosa-dosamu. Kalian sekeluarga benar-benar sekelompok sampah. Pada saat ini Chen Jekai membuka suara. Mas Ri, aku sudah mencari tahu tentang wanita ini. Ayahnya bernama Zhang Leosi. Dia menjalankan bisnis kasino yang letaknya ada di sekitar sini. Apa aku perlu meringkus mereka semua? Zijan berkata, selidiki dulu kalau mereka semua telah melakukan perbuatan jahat yang tidak bisa dimaafkan. Langsung singkirkan mereka. Wanita itu ketakutan setengah mati hingga kakinya menjadi lemas dan tidak mampu lagi berdiri. Setelah itu 3 minibus Toyota Costar memasuki Thompson kelas atas. Bebelasan gangster yang merupakan anak buah He Huaqian sudah siap untuk menaiki mobil tersebut dalam keadaan salah satu kaki mereka sudah dipatahkan semua. Saat ini Yi Chen berkata kepada Manlan, "Ibu, ayo kita pergi." Ekspresi wajah Manlan terlihat sangat tidak senang. Dia menarik Yi Chen ke samping dan berbisik, "Tadi mereka merekam videoku. Video yang semacam itu. Kamu harus membantuku untuk menemukan video itu." Video yang semacam itu? Ichen mengurutkan keningnya lalu berkata, "Video apa?" Mahalan berkata dengan gelisah, "Video yang semacam itu. Mereka menyuruhku untuk melepas pakaianku lalu merekam tubuhku. Kamu harus membuka video itu agar aku bisa menghapusnya karena kalau tidak, seandainya video itu tersebar keluar, aku tidak akan bisa menjalani hidup lagi." Ichen tertegun sejenak. Dia tidak menyangka kalau ibu mertuanya ini ternyata menikmati perlakuan seperti ini. Dia hanya mengelakkan pasrah lalu menarik He Huaqian ke sampingnya dan bertanya dengan dingin, "Apa kamu yang merekam videonya?" He Huaqian menangis ketakutan dan berteriak, "Mas Ri, tadi aku kilap." Ichen berkata dengan dingin, "Omong kosong, cepat katakan di mana videonya." "Di ponselku." "Apa kamu menyebarkannya?" "Tidak, aku sama sekali tidak menyebarkannya." Ichen mengangguk lalu mengeluarkan ponsel pria itu dari dalam sakunya dan memberikannya kepada Manlan. "Bu, silakan ibu cari dan hapus video itu sendiri." Manlan langsung menerima ponsel tersebut. Setelah menemukan videonya di dalam galeri, dia langsung menghapusnya. Setelah melakukan itu, dia masih merasa tidak aman. Jadi dia langsung merusak ponsel tersebut sampai benar-benar hancur. Setelahnya Manlan berkata dengan marah, "Aku harus melihat mereka semua menaiki mobil itu terlebih dahulu. Setelah itu baru kita pergi dari sini." Ichen mengangkat bahunya dan menjawab, "Baiklah, aku akan menyuruh mereka untuk bergerak sedikit lebih cepat. Hari sudah mulai gelap. Aku harus segera pulang untuk memasak makan malam untuk Curan." Matanya sedang menyaksikan sekelompok orang itu memasuki 3 minibus yang sudah disiapkan sambil dikawal. Saat ini amarah Malan akhirnya mulai mereda. Dia menyerahkan kunci mobilnya ke Yichen dan berkata, "Kamu saja yang menyetir." Setelah berpamitan kepada Chen Jekai dan Hongwu, Yichen memasuki mobil BMW milik ibu mertuanya itu dan mulai mengendarainya. Ketika mobil BMW yang mereka kendari keluar dari halaman Thompson kelas atas,
Malan mulai menangis dan meraung. Hari ini aku benar-benar sial. Aku kehilangan 2 juta yuan dan hanya mendapatkan 60.000 yuan. Tidak hanya itu, aku juga merusakkan sebuah gelang giok. Semakin memikirkan hal ini, Malan menjadi semakin kesal. Sambil terus menangis, dia melirik ke arah Zichen, kemudian memarahinya. Semua ini salahmu. Kamu benar-benar tidak berguna. Untuk apa kamu menyuruh mereka menyumbangkan semua uang mereka ke Harapan Project? Mengapa kamu tidak menyuruh mereka untuk memberikan semua uang mereka kepadaku? Zichen berkata dengan santai, Bu, kalau ibu mengambil uang mereka, setelah mereka menghilang, polisi akan melakukan penyelidikan dan akan mengetahui bahwa semua uang milik mereka masuk ke dalam rekeningmu. Tepat sebelum mereka menghilang, kalau hal ini sampai terjadi, meskipun ibu melompat ke sungai kuning sekalipun, ibu tidak akan bisa menghilangkan jejak ini. Dengan begitu, ayah dan Curan akan mengetahui hal ini. Setelah mendengar ini, Malan merasa bahwa hal yang Yichen katakan memang benar. Setelah itu dia berseru, kamu harus merahasiakan hal ini dari ayahmu dan juga Curan. Mereka tidak boleh sampai mengetahui hal ini. Apa kamu mengerti? Malan sendiri juga tahu bahwa jika masalah ini tersebar, dirinya bisa dianggap bahwa dialah yang mengumpulkan orang-orang itu untuk berjudi. Begitu suami dan putrinya mengetahui bahwa dirinya berjudi dan mempertaruhkan uang sebesar itu, mereka pasti akan sangat marah. Kalau hal ini sempat terjadi, mungkin setelah ini kehidupannya tidak akan bisa berjalan dengan tenang. Meskipun sekarang ini dia sudah tidak mempunyai uang, tetapi kondisi orang-orang itu jauh lebih buruk darinya. Mereka semua dikirim ke tempat pembakaran batu bara untuk bekerja sebagai penggali batu bara. Mereka akan berada di sana selama belasan tahun. Mereka jauh lebih menderita dibandingkan dirinya. Jadi begitu memikirkan perbandingan ini, dia merasa bahwa dirinya tidak terlalu menderita. Hanya saja dia benar-benar merasa sedih karena kehilangan uang dan juga gelangnya. Tapi kalau soal gelang, setidaknya dia masih bisa membawa gelang itu. Jadi dia bisa langsung memberitahu keluarganya bahwa gelangnya rusak. Hal ini tidak akan menjadi masalah. Sedangkan kalau soal uangnya, dia benar-benar merasa tidak enak. Seluruh uang milik keluarganya ada di tangannya. Dialah yang menyimpan semuanya. Sujang pun tidak mempunyai banyak uang. Bahkan uang ratusan ribu yang dia hasilkan dari menjual barang antik juga ada di tangannya. Dan dia juga sudah kehilangan semua tabungan milik keluarganya. Kalau suaminya mengetahui hal ini, dia pasti akan memarahinya habis-habisan. Malah diam-diam menghela napasnya, dia benar-benar menyesali apa yang hari ini terjadi. Saat ini menjelang pulang, Tuan Hongwu menghubungi Chen. Dia berkata, Mas Ri, tadi aku sendiri yang mengawal kendaraan mereka sampai ke jalan tol. Saat ini kendaraan mereka sudah melaju ke Jinsing. Tadinya aku ingin mengikuti kendaraan mereka sampai ke tujuan untuk menjelaskan perintah Anda secara detail kepada pihak sana. Tetapi malam ini terjadi sesuatu di Mansion Siang. Ada orang penting yang mengambil berlian di dalam ruangan pribadi tempat diadakan acara makan-makan. Jadi aku harus ke sana untuk memeriksanya. Setelah mengatakan ini, Hongwu menambahkan lagi, tapi Anda tenang saja. Besok aku akan pergi ke sana naik pesawat. Mungkin saat aku tiba besok sore, kendaraan mereka juga sudah tiba di sana. Yichen mengiyakan perkataannya, lalu bertanya dengan penasaran. Ada tamu penting yang datang ke Mansion Siang malam ini. Siapa itu? Hongwu langsung menjawab, Wu Donghai dari keluarga Wu di Jiangnan dan putranya Wu Xin. Yichen mengerutkan keningnya. Ini sudah lewat berapa hari, tetapi keluarga Wu masih belum pergi juga. Apa jangan-jangan mereka menetap di Jinling untuk mencari dirinya? Biar bagaimanapun, saran psikologis Wu Qi yang mengharuskannya untuk memakan kotoran tiap 1 jam berasal dari dirinya. Mungkin keluarga Wu juga menyadari bahwa pasti ada rahasia yang tersembunyi di balik ini. Jadi mereka ingin mencari tahu soal ini. Tetapi Zichen tidak khawatir. Kekuatan dan kekuasaan keluarga Wu masih di bawah keluarga Yi.
Setelah itu, dengan kekuatan yang mereka miliki saat ini, bahkan meskipun latar belakang keluarga Yi tidak dipindahkan, keluarga Wu tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap dirinya. Kalau keluarga Wu bersikeras untuk mencari masalah dengannya, maka jangan salahkan dia kalau nantinya dia tidak akan segan-segan terhadap mereka. Jadi, Yi Chen berkata kepada Tuan Huang Wu, "Baiklah, selesaikan pekerjaanmu dulu saja." "Baik, Master Yi." Setelah mengakhiri panggilan telepon tersebut, mobil yang dia kemudikan sudah hampir sampai di rumah. Malan berkata kepada Yi Chen, "Hentikan mobilnya di tepi jalan. Aku akan menyetir sendiri. Kamu pulang ke rumah jalan kaki saja. Jangan sampai ayahmu dan Curan melihat kita pulang bersama." Yi Chen mengangguk dengan acuh tak acuh lalu langsung menepikan mobilnya dan turun dari mobil. Kebetulan sekali dia bisa sekalian membeli makan. Saat sedang membeli makan, Yi Chen menghubungi ayah mertuanya untuk menanyakan apakah acara reuninya di klub Hui Huang sudah selesai atau belum. Ayah mertuanya memberitahunya bahwa acara reuninya sudah selesai dan dia baru saja pulang. Dia juga berterima kasih kepada Yi Chen karena Yi Chen sudah menyelamatkan harga dirinya hari ini. Saat Yi Chen tiba di rumah setelah membeli makan, Xiao Changkun sedang duduk di ruang tamu. Dia sedang memegang secangkir teh sambil bersenandung kecil. Wajahnya terlihat sangat bahagia. Ketika melihat kedatangan Yi Chen, dia langsung tersenyum lebar dan berkata, "Wah, menantuku yang baik ini sudah pulang." Yi Chen tersenyum dan menyapa ayah mertuanya itu. Setelah itu dia menyadari bahwa Curan dan ibu mertuanya tidak ada di ruang tamu, jadi dia bertanya, "Apa Curan dan ibu belum pulang?" "Curan belum pulang, kalau ibu sudah." Secangkun melambai-lambaikan tangannya dan berkata, "Ibumu langsung masuk ke kamar begitu dia pulang. Dia hanya bilang kalau dia tidak enak badan. Kalau tidak, aku tidak tahu dia kenapa. Mungkin dia tidak enak badan karena dia kehilangan uang saat kalah bermain mayong." Ichen mengangguk lalu bertanya dengan sengaja, "Apa ayah tidak ingin pergi ke kamar untuk menemaninya?" "Untuk apa?" Sujangkun mengerutkan bibirnya dan berkata, "Yang dilakukan sepanjang hari hanya bermain mayong. Menyebalkan sekali. Andai saja dia benar-benar kalah dan kehilangan puluhan ribu yuan, dia pasti akan merasa sedih selama berhari-hari. Tapi dengan begitu dia pasti akan merasa kapok dan akan membatasi dirinya." Zichen refleks langsung tertawa. Puluhan ribu yuan? Manlan sudah kehilangan ribuan kali lipat dari jumlah itu. Hari ini dia kehilangan 60 juta yuan lebih. Begitu mengingat hal ini, Yi Chen tidak bisa menahan dirinya untuk tidak mengeluh. Ibu mertua ini benar-benar bodoh. Dia kehilangan 60 juta yuan lebih karena kalah bermain mahjong dengan beberapa wanita tua. Orang bodoh semacam apa yang melakukan kesalahan seperti itu. Pada saat yang sama, di villa keluarga Xiao. Saat ini sama seperti Xiao Changkun, Xiao Changkan sedang duduk dengan nyaman di kursi malas sambil menyeruput teh dan sesekali bersenandung kecil. Dia sedang menantikan kedatangan Ken Hokian yang akan pulang dengan membawa kemenangan. Xiao Changkan dan Xiao Changkun memang benar-benar saudara. Cara mereka merayakan sesuatu yang baik benar-benar sama persis. Saat ini Xiao Changkan sedang memainkan ponselnya. Dia berulang kali melihat layar ponselnya ketika membaca pesan dari Ken Hokian yang dia terima 1 jam yang lalu. Sebuah senyuman terukir di bibirnya. Pesan tersebut bersisikan, "Suamiku, deposit milik Malan yang berjumlah 2 juta yuan lebih, rumah senilai 1 sampai 2 juta yuan yang saat ini dia tinggali, dan juga gelang giok senilai 4 sampai 5 juta yuan yang miliknya sudah menjadi milik kita. Tidak hanya itu, villa di Thomson kelas atas senilai 130 juta yuan itu juga sudah dia gunakan sebagai jaminan. Setelah ini, Yi Chen akan mengantarkan sertifikat kepemilikan villa itu kemari. Kali ini kita benar-benar berhasil." Sucangan mencoba menghitung beberapa banyak jumlah yang mereka dapatkan, bahkan meskipun tidak menghitung hal-hal lain yang abstrak.
Villa Thompson kelas atas itu saja bernilai paling tidak 120 juta yuan. Setelah berpindah kepemilikan, mereka mendapat bagian 40%, maka mereka akan mendapatkan sebanyak hampir 50 juta yuan. 50 juta yuan ini merupakan jumlah yang lebih dari cukup. Jumlah ini jika ditambah dengan uang tunai rumah dan juga gelang gio yang bernilai jutaan yuan, maka secara keseluruhannya mereka akan mendapatkan lebih dari 50 juta yuan. Selain itu, keluarga mereka mempunyai sebanyak 15 juta yuan. Kalau dijumlahkan total uang mereka hampir mencapai 70 juta yuan. Bahkan jika keluarga Xiao bangkrut pun, uang yang mereka miliki ini sudah sangat cukup untuk menghidupi mereka untuk waktu yang lama. Sedangkan bahkan sudah membuat rencana nantinya uang ini akan digunakan untuk apa saja. Pertama-tama 8 juta yuan akan dia berikan kepada Nyonya Besar Xiao, karena Nyonya Besar Xiao selama 2 hari ini terus menekannya untuk memberikan 8 juta yuan. Su Changgan terus beralasan bahwa uang ini sedang ditebus oleh fund manager dan harus menunggu selama 2 hari. Dia juga berjanji akan menghubungi bagian keuangan grup Xiao. Dia mempunyai rencana setelah Qian Hoken berhasil menjebak Manlan, dia akan langsung memberikan 8 juta yuan kepada Nyonya Besar Xiao agar dia segera pergi. Sedangkan untuk sisa uangnya, dia memutuskan untuk menyimpannya baik-baik, jangan sampai diketahui oleh Nyonya Besar Xiao. Jika waktunya sudah tepat, dia akan membeli villa. Ketika keluarga Xiao benar-benar bangkrut, dia akan langsung pindah ke sana. Saat memikirkan hal ini, Xiao Changkan merasa sangat bahagia. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak berseru, "Manlan, si wanita bodoh ini berani-beraninya membanggakan dirinya di hadapanku hanya karena dia mempunyai villa itu. Sekarang kamu benar-benar hancur. Kamu layak mendapatkannya. Anggap saja uang ini adalah biaya untuk membayar kompensasi atas kerugian mental yang aku alami." Dia sama sekali tidak merasa terbebani setelah menipu Malan untuk membuatnya bangkrut dan hancur. Wanita sepertinya memang layak mendapatkannya. Dia memang pantas untuk ditipu seperti itu. Hal terbaiknya adalah karena wanita ini punya banyak uang, dia jadi memikirkan bagaimana cara agar dia bisa merebut semua uangnya dan menjadikan wanita itu sebagai kantong uang jangka panjang. Ketika Xiao Changkan sedang membayangkan bahwa dia akan menjadikan wanita bodoh itu sebagai kantong uang jangka panjangnya, Nyonya Besar Xiao berjalan masuk dengan ekspresi wajah yang tidak bersahabat. Xiao Changkan langsung menyambut kedatangannya dan berkata, Ibu sudah pulang. Bagaimana kondisi perusahaan?" Wajah Nyonya Besar Xiao terlihat sangat suram. Dia mendengus kesal dan berkata, "Bank akan segera memulai proses likuidasi. Mereka akan langsung memulainya Senin depan. Begitu ada kesempatan, saat proses likuidasi dimulai, villa ini akan disita. Uang 8 juta yuan yang kamu janjikan itu, mengapa sampai sekarang masih belum kamu berikan kepadaku?" Su Changkan terkekeh dan berkata, "Ibu, aku kan sudah bilang uang itu ada di bagian keuangan. Aku sedang mencari manajer keuangan untuk menebusnya. Ibu selalu menekanku dalam melakukan segala sesuatu. Mana mungkin aku tidak memberikan uang itu kepada ibu." Meskipun dia berkata seperti itu, tetapi di lubuk hati Xiao Changkan yang terdalam, dia tidak ingin memberikan uang sepeser pun kepada Nyonya Besar Xiao. Hanya saja Nyonya Besar Xiao mempunyai asuransi jiwa senilai jutaan yuan yang bisa diambil begitu wanita itu meninggal. Selain itu, dia juga mempunyai simpanan perhiasan yang bernilai jutaan yuan. Tun Besar Xiao juga mempunyai peninggalan berupa barang-barang antik yang nilainya 20 juta yuan lebih. Su Changkan yang sangat memahami ibunya, selama ini perhiasan dan barang-barang antik itu dia jadikan pegangan untuk dirinya sendiri. Dia tidak rela menggunakan benda-benda itu untuk menyelamatkan perusahaan mereka. Selama itu tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana dia menyembunyikan benda-benda itu. Bahkan meskipun bank dan pengadilan datang untuk menyita perusahaan dan villa mereka tidak akan pernah menemukan benda-benda itu. Dengan
kelihayan wanita itu, dia pasti sudah memindahkan benda-benda tersebut ke tempat yang sangat aman sejak lama. Kalau dia memutuskan untuk berpaling dari Nyonya Besar Xiao dan bersikeras untuk tidak memberikan 8 juta yuan yang sudah dia janjikan, maka Nyonya Besar Xiao pasti tidak akan mewarisi benda-benda ini kepadanya. Oleh karena itu, mau tidak mau dia harus tetap memberikan 8 juta yuan ini. Begitu Helian menjual villa di Thomson kelas atas milik Gichen, maka dia bisa langsung memberikan 8 juta yuan ini kepada Nyonya Besar Xiao. Nyonya Besar Xiao tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Xiao Chang'an, tapi saat melihat bahwa dia masih enggan memberikannya, dia langsung memarahinya. Chang'an, aku sudah merawat dan membesarkanmu sejak kecil. Aku tahu saat ini kamu sedang merencanakan sesuatu. Jangan berani berpikiran untuk tidak memberikan uang itu kepadaku. Aku beritahu, kalau kamu tidak memberikan uang itu, besok aku akan pindah ke rumah Cangkun. Dan saat aku mati, aku akan mewarisi asuransi jiwa, perhiasan, dan semua barang antik peninggalan ayahmu kepada Cangkun seorang. Chang'an langsung mengatakan sesuatu untuk menenangkannya. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Aku sudah berjanji bahwa aku akan memberikan uang itu kepada ibu. Ibu pasti akan aku pasti akan menepati janjiku. Aku akan memberikannya paling cepat hari ini dan paling lambat besok ya. Nyonya Besar Xiao sambil mengambil posisi duduk di sofa lalu berkata, baik, kalau begitu coba ambil uangnya. Aku ingin melihatnya. Xiao Chang'an menjawab, aku tidak memilikinya sekarang. Tapi ibu jangan khawatir, besok aku pasti akan memberikan uang itu. Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Nyonya Besar Xiao langsung berteriak sambil meneteskan air matanya. Kamu adalah anak yang tidak tahu terima kasih. Selama ini kamu selalu menjawab besok, besok, dan besok. Aku menyesal karena sudah membesarkanmu selama ini. Semua pengorbananku sia-sia. Chang'an langsung menyela perkataannya. Ibu jangan menangis. Uang milik keluarga kami dipegang oleh Hong Yan. Dia yang bertanggung jawab atas keuangan keluarga kami. Hari ini Hong Yan pergi keluar untuk mengurus hal ini. Saat dia pulang nanti, aku akan langsung memberikan uangnya kepada ibu. Aku akan memberikannya selama-lamanya besok. Tidak akan lebih dari itu. Begitu mendengar perkataannya, Nyonya Besar Xiao langsung menghentikan tangisannya lalu bertanya, sekarang sudah malam, mengapa Hokian belum pulang? Xiao Chang'an menjawab, dia keluar untuk menyelesaikan masalah uang itu, mungkin dia akan pulang sebentar lagi. Setelah mengatakan ini, Xiao Chang'an mengeluarkan ponselnya lalu mengirim sebuah pesan kepada Ken Hokian. Istriku, urusan di sana sudah selesai dan kamu sudah bisa pulang, bukan? Namun beberapa saat setelah pesan tersebut terkirim, tidak ada balasan yang dia terima. Xiao Chang'an mengerutkan keningnya kemudian berkata kepada Nyonya Besar Xiao, Bu, aku akan menghubungi Hong Yan. Begitu selesai bicara, dia langsung menghubungi Ken Hong Yan. Dia mengaktifkan pengeras suara pada ponselnya. Setelahnya terdengar suara operator yang berkata, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Xiao Chang'an berkata kepada Nyonya Besar Xiao, Ibu juga mendengarnya, bukan? Teleponnya tidak tersambung, mungkin baterainya habis. Kalau teleponnya tidak tersambung, coba telepon lagi. Kamu harus terus menelponnya sampai tersambung. Nyonya Besar Xiao berkata dengan marah, aku beritahu hari ini kamu juga jangan coba-coba untuk membodohiku. Berikan ponselmu biar aku yang menelponnya. Xiao Chang'an menghela napas dengan tidak berdaya lalu memberikan ponselnya kepada Nyonya Besar Xiao. Ini coba ibu hubungi dia sendiri. Setelah menerima ponsel tersebut, Nyonya Besar Xiao mencoba menghubungi Ken Hokian lagi. Namun yang terdengar hanyalah suara operator yang sama seperti sebelumnya. Nyonya Besar Xiao berkata dengan curiga, ada apa ini? Mengapa ponselnya mati? Xiao Chang'an berkata, Bu, bukankah normal kalau ponsel mati ketika kehabisan baterai? Terlebih lagi saat ini dia sedang berada di luar, dia tidak bisa mengecas ponselnya. Nyonya Besar Xiao melemparkan ponsel tersebut ke arah Xiao Chang'an lalu berkata kepadanya dengan marah, kalau begitu terus telepon dia, kamu harus terus menelponnya sampai tersambung. Xiao Chang'an tidak bisa berbuat apa-apa, dia terpaksa harus duduk di tempat duduknya semula sambil terus menghubungi Ken Hokian. Dia terus menghubunginya selama lebih dari
setengah jam, namun ponsel wanita itu masih tetap mati. Semakin lama, Seo semakin merasa bahwa sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Ken Hokian pergi bersama dengan Helian untuk menipu Manlan. Mereka pergi ke tempat bermain mahjong. Tempat tersebut berada di dalam ruangan. Seharusnya tidak sulit untuk mengecas ponsel kalau seandainya ponselnya kehabisan baterai. Selain itu, sebelum dia berangkat, Seo Changkan sudah mengingatkannya untuk terus berkomunikasi ketika dia berada di sana, agar kalau seandainya terjadi apa-apa dia bisa langsung datang untuk menyelamatkannya. Jadi seharusnya dia tidak mematikan ponselnya seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika memikirkan hal ini, dia langsung menegakkan posisi duduknya. Ekspresi wajahnya berubah menjadi serius. Dia bergumam kepada dirinya sendiri, sepertinya ada yang tidak beres. Nyonya besar Xiao melirik ke arahnya lalu mendengus dingin. Kamu tidak perlu berakting. Sebenarnya ada apa ini? Tiba-tiba Seo Changkan merasa gelisah. Perasaannya menjadi sedikit tidak enak. Jadi dia berbicara kepada Nyonya besar Xiao. Ibu, tolong jangan menuduhku yang tidak-tidak. Sekarang ini Hokian tidak bisa dihubungi. Aku akan menghubungi teman-temannya. Barangkali ada temannya yang sedang bersama dengannya saat ini. Setelah mendengarkan ini, Seo Changkan langsung menghubungi Helian. Sama seperti ponsel Ken Hokian, di ujung teleponnya hanya ada operator yang mengatakan bahwa nomor yang dihubungi sedang tidak aktif. Setelah itu, Seo Changkan mencoba menghubungi He Huaqiang dan Niu Guimin. Namun hasilnya masih tetap sama. Ini benar-benar aneh. Saat ini perasaan Seo Changkan menjadi tidak karuan. Dia menggaruk-garuk kepalanya dengan panik. Firasatnya buruk yang dia rasakan semakin lama semakin kuat. Ketika melihat Seo Changkan yang terlihat sangat panik, Nyonya besar Xiao semakin merasa bahwa saat ini dia tidak sedang berakting. Dia menyadari bahwa sepertinya benar-benar ada sesuatu yang terjadi. Jadi dia langsung bertanya kepadanya, "Jangan, apa yang terjadi? Katakan yang sebenarnya kepadaku." Seo Changkan menghilangkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu apa yang terjadi." Nyonya besar Xiao bertanya lagi, "Lalu mengapa kamu terlihat panik dan kebingungan? Mengapa sampai sekarang Hokian masih belum bisa dihubungi? Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan dariku?" Seo Changkan terlihat ragu-ragu untuk beberapa saat, namun setelah menghela napas panjang, dia berkata, "Aku akan mengatakan yang sebenarnya kepada ibu. Sebenarnya hari ini Hokian akan menjebak Malan. Dia mengajak seorang penipu yang pandai berjudi. Mereka akan bermain mahjong. Tujuannya adalah untuk mendapatkan semua uang Malan dan juga pila milik Gichen. Dengan cara ini, ketika bank menyita pila kita, bukankah ibu bisa tinggal di Thompson kelas atas yang selama ini ibu impikan?" Begitu mendengar hal ini, kedua mata Nyonya besar Xiao langsung bersinar. Dia langsung berkata dengan penuh semangat, Lalu apa dia berhasil mendapatkan pila itu? Kapan aku bisa tinggal di sana?" Wow, apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana cerita selanjutnya? Ikuti terus di part berikutnya, di video berikutnya. Tapi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru di channel ini. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya, di video berikutnya.